Pernah nggak sih ngerasa 24 jam sehari kayaknya nggak cukup buat beresin semua kerjaanmu? Kebayang nggak kalau kamu bisa jadi lebih produktif cuma dengan ngubah sedikit kebiasaan sehari-hari? Perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Kalau kamu pengen ada perubahan dalam hidupmu, coba deh, mulai dari rutinitas harian yang kecil-kecil. Di video kali ini aku bakal share 11 kebiasaan sederhana, tapi super efektif yang bisa kamu lakuin setiap hari, agar harimu lebih produktif, lebih positif, dan pastinya lebih memuaskan. So, mari kita mulai. Yang pertama, bangun lebih awal. Pernah nggak sih ngerasa kalau waktu kayak cepet banget berlalu? Baru aja bangun tidur, tiba-tiba udah malam lagi, dan banyak hal yang belum kelar. Padahal aktivitas sehari-hari udah padat banget, tapi waktu tetap aja berasa kurang. Coba deh, mulai biasain bangun lebih awal. Nggak perlu ekstrim pengen langsung bangun jam 4 subuh, cukup tambahin 15-30 menit lebih awal dari biasanya. Kalau sudah terbiasa, tambahin pelan-pelan. Dengan begitu, kamu bisa mulai hari dengan lebih tenang dan teratur. Bangun lebih pagi juga kasih kamu waktu buat diri sendiri, entah itu buat meditasi, olahraga ringan, baca buku, atau cuma nikmatin udara pagi yang sejuk. Momen-momen kecil ini bisa bikin kamu lebih siap dan semangat ngejalanin hari. Selain itu, waktu pagi yang tenang bikin kamu lebih fokus dan produktif karena belum ada gangguan. Kamu bisa manfaatin waktu ini buat ngerjain tugas-tugas atau rencanain hari kamu dengan lebih baik. Jadi kamu bisa lebih maksimal ngejalanin hari dan nyelesain target-target kamu. Yang kedua, meditasi pagi. Setelah bangun tidur, coba deh, luangin beberapa menit buat meditasi. Nggak perlu yang ribet, cukup cari tempat tenang, tutup mata, dan fokus sama nafas. Rasain setiap tarikan dan hembusan nafas, biarin pikiran kamu jadi lebih tenang. Meditasi pagi itu kayak ngeriset otak sebelum kamu mulai aktivitas. Ini bisa bantu kamu lebih siap menghadapi hari dengan pikiran yang positif dan penuh energi. Sebuah artikel dari American Psychological Association mengungkapkan bahwa meditasi mindfulness sangat efektif untuk mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Jadi kamu bisa lebih tenang, fokus, dan gak gampang panik. Emosi kamu jadi lebih terkendali dan kamu bisa lebih bijak dalam merespon situasi. Dengan pikiran yang lebih jernih, ide-ide baru bisa muncul lebih mudah. Coba rutinin meditasi tiap pagi. Meski cuma beberapa menit, kamu bakal ngerasain manfaatnya dalam jangka panjang. Bisa pakai timer atau aplikasi meditasi biar lebih gampang. Tapi yang paling penting adalah nikmatin prosesnya ya. Yang ketiga, sarapan sehat dan cukup minum air putih. Pernah nggak sih ngerasa lesu dan nggak semangat di pagi hari? Bisa jadi karena kamu skip sarapan. Padahal sarapan itu penting banget buat bikin tubuh dan otak kita siap ngejalanin hari. Bayangin deh, setelah semalaman tidur tanpa asupan, tubuh kita butuh energi buat mulai berfungsi lagi. Sarapan sehat itu ibarat ngisi bahan bakar buat mesin tubuh, biar kita bisa aktif dan fokus sepanjang hari. Sarapan nggak cuma ngasih energi buat tubuh, tapi juga buat otak. Jadi kamu bisa lebih fokus, konsentrasi, dan nggak gampang bad mood. Kalau kamu sering lewatin sarapan, nggak heran deh kalau mood kamu suka anjlok atau jadi gampang emosi. Selain sarapan, jangan lupa juga buat cukup minum air putih. Air putih penting banget buat jaga tubuh tetap segar. Nggak cuma itu, air putih juga bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan kulit, dan pastinya bikin energi kamu tetap stabil. Dengan tubuh yang terhidrasi, kamu bisa lebih fokus dan produktif sepanjang hari. Jadi mulai deh biasain sarapan sehat dan minum air putih yang cukup setiap hari. Dengan begitu, kamu bakal lebih siap ngejalanin aktivitas seharian dengan penuh energi dan semangat. Yang keempat, olahraga ringan. Olahraga ringan di pagi hari juga bisa ngeboost energi dan mood kita. Meski cuma sebentar, efeknya bisa besar banget buat kesehatan fisik dan mental kita. Contohnya jalan kaki. Nggak cuma bikin badan jadi aktif, jalan kaki juga ngelepasin endorfin, hormon yang bikin kita happy. Menurut penelitian oleh Ungvari yang dipublikasikan di Neuroscience, mengungkapkan kalau berjalan kaki bisa mengurangi risiko penyakit kronis, bikin tidur lebih nyenyak, meningkatkan kesehatan mental, dan ketahanan tubuh. Yang serunya, jalan kaki itu nggak butuh alat atau fasilitas khusus. Kamu bisa jalan kaki kapan aja, kayak pas berangkat kerja, belanja, atau sekedar jalan-jalan santai. Ini cara yang gampang dan simpel buat tingkatin aktivitas fisikmu. Saat kita jalan kaki, otak juga ikutan aktif. Jadi kalau kamu lagi bingung atau butuh ide, coba deh jalan kaki sambil mikirin solusinya. Siapa tahu kamu malah nemu ide-ide cemerlang saat lagi jalan santai. Yang kelima, dengerin musik yang tepat. Milih musik yang pas bisa banget bikin semangat kamu naik seketika. Coba deh, mulai pagi kamu dengan dengerin lagu-lagu yang upbeat dan punya vibe positif. Rasain bedanya, saat kamu memulai hari dengan musik yang bikin mood jadi oke. Pilih lagu-lagu yang bikin kamu semangat dan termotivasi buat ngejalanin hari. Bisa genre apa aja, yang penting bikin kamu lebih hidup. Musik itu bisa jadi penyemangat yang powerful, apalagi pas kamu lagi ngerasa down dan butuh dorongan motivasi. Saat ritme dan melodi dari musik mulai mengalun, energi positif pun bakal ngikutin.
Gak cuma bikin kita seneng, musik juga bantu otak melepas hormon yang bikin kita lebih bahagia dan termotivasi. Ini cara yang simple tapi ampuh buat ningkatin produktivitas harian. Dengan musik, kamu bisa ngubah mood dan ningkatin performa. Yang keenam, satu langkah kecil tambahan setiap hari. Coba deh, fokusin diri buat maju sedikit demi sedikit setiap hari. Hidup bakal lebih seru kalau kita terus bergerak maju, meskipun pelan-pelan. Misalnya dari hal-hal kecil yang kamu lakuin tiap hari. Coba tambahin sedikit aja keesokan harinya. Tapi ingat, jangan sampai merasa harus super produktif, karena itu malah bikin kamu stres dan pengen buru-buru selesain semuanya sekaligus. Tujuannya biar kamu bisa lihat sejauh mana kamu bisa melangkah, sambil tetap enjoy. Misalnya coba atur alarm 1 menit lebih awal tiap hari, lari sedikit lebih jauh, baca 1 halaman ekstra, atau tambahin 1 menit buat usaha sampingan kamu. Kamu bisa fokus ke 1 hal atau 2 hal sekaligus, tapi jangan langsung tambahin semuanya sekaligus, nanti malah jadi pusing sendiri. Meskipun kelihatannya lambat dan kecil, kalau kamu cek lagi nanti, kamu bakal nyadar bahwa langkah-langkah kecil ini ternyata ngasih perubahan besar. Lihat deh, dari mana kamu mulai dan di mana kamu sekarang. Kamu bakal ngerasa bangga sendiri karena ternyata kamu udah ngelangkah jauh banget. Jadi ingat, langkah kecil bisa bawa perubahan besar seiring waktu. Yang ketujuh, bikin daftar tugas berdasarkan prioritas. Pernah nggak ngerasa udah sibuk seharian tapi kayak nggak ada yang kelar? Atau malah tiba-tiba lupa sama tugas penting yang harusnya dikerjain hari itu? Rasanya nggak enak banget kan? Ini sering banget kejadian apalagi kalau jadwal lagi padat banget dan pikiran udah penuh sama banyak urusan. Solusinya sederhana, bikin daftar tugas. Tulis semua tugas yang harus kamu selesaikan hari itu, mulai dari yang paling penting sampai yang kecil-kecil. Ini nggak cuma soal bikin catatan, tapi juga soal ngatur prioritas. Dengan daftar tugas yang jelas, kamu jadi lebih teratur, nggak gampang lupa, dan bisa tahu mana yang harus dikerjain duluan. Saat kamu nulis semua tugas, kamu bakal punya pandangan yang lebih jelas tentang apa yang perlu dikerjain. Ini bikin kamu bisa ngatur waktu lebih baik, nyelesain lebih banyak hal, dan pastinya nggak ada lagi tugas yang kelewat. Kamu juga bakal ngerasa lebih tenang karena nggak perlu terus nginget-nginget apa aja yang belum dikerjain. Ambil waktu beberapa menit di pagi hari atau malam sebelumnya buat bikin daftar tugas. Dengan begitu, kamu bakal lebih teratur, fokus, dan bisa memprioritaskan mana yang harus dikerjakan duluan. Yang kedelapan, lakukan sekarang jika itu kurang dari 2 menit. Kalau ada tugas yang bisa kamu selesaiin dalam waktu kurang dari 2 menit, langsung aja kerjain saat itu juga. Ini trik produktivitas yang disebut 2-minute rule dari David Allen dalam bukunya Getting Things Done. Daripada nunda-nunda tugas kecil, mending langsung beresin biar nggak jadi beban pikiran. Kenapa penting? Karena tugas-tugas kecil yang numpuk bisa bikin kita stres. Padahal kalau langsung dikerjain, kamu bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih penting. Misalnya dapat email yang cuma butuh 2 menit buat dibalas. Ya langsung balas aja, nggak usah ditunda. Soalnya kalau ditunda, bisa-bisa malah lupa atau jadi stres karena terus kepikiran. Jadi kalau ada tugas kecil yang datang, langsung tanya diri sendiri, bisa nggak ini kelar dalam 2 menit? Kalau bisa, gas langsung. Kamu bakal ngerasa lebih produktif dan nggak gampang overwhelmed. Tapi ingat, jangan sampai tugas-tugas kecil ini nyuri waktu kamu dari hal-hal yang lebih penting. Keep your priorities straight. Yang ke-9, visualisasikan harimu. Coba bayangin harimu kayak lagi bikin film. Otak kita tuh kayak anak kecil yang gampang penasaran dan bisa fokus ke hal-hal menarik. Kalau nggak diarahkan, pikiran bisa kemana-mana. Tapi kalau kamu kasih gambaran yang jelas, otak bakal nurut sama skenario yang kamu buat. Jadi sebelum tidur, luangin waktu sebentar buat ngebayangin gimana harimu besok. Mulai dari bangun pagi, ngerjain rutinitas, sampai aktivitas harian. Fokus sama hal-hal penting yang butuh perhatian. Tapi ingat, kamu yang pegang kendali. Kadang pikiran kita nggak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang cuma bayangan. Jadi dengan ngebayangin, itu kayak latihan buat apa yang bakal kamu lakuin. Ini bikin kamu lebih siap, pede, dan ngurangin stres. Visualisasi juga bantu kamu ingat hal-hal penting, ningkatin mood, dan bikin kamu lebih jago dalam nyelesain masalah. Ingat, kamu sutradaranya. Jadi siap-siap dan bayangin harimu dengan jelas. Yang ke-10, menulis jurnal. Pernah ngerasa pengen curhat tapi bingung mau cerita ke siapa? Kadang di tengah keramaian pun kita bisa ngerasa sendirian dan nggak tahu harus ngeluarin unek-unek ke siapa. Kalau kamu pernah ngerasain itu, coba deh, mulai biasain nulis jurnal. Jurnal bisa jadi teman setia yang selalu ada buat dengerin tanpa ngejudge. Tulis aja semua yang ada di pikiran kamu, dari hal yang sepele sampai masalah yang lagi bikin kamu galau. Nggak ada yang terlalu kecil atau terlalu besar buat ditulis. Mulailah dengan nulis apa yang kamu rasain saat ini, lagi seneng, sedih, marah, atau bingung. Semua perasaan itu valid dan layak buat dicatat. Nggak perlu jaim atau takut dihakimi. Anggap aja jurnal itu teman baik yang selalu ada buat dengerin kamu tanpa ngasih penilaian. Nulis jurnal itu bantu kita ngelepasin emosi negatif, ngatur pikiran, dan bahkan bisa jadi sumber inspirasi. Dengan nulis, kita bisa lihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan kadang nemuin solusi yang nggak kepikiran sebelumnya.
Kadang pas kita nulis, baru sadar kalau masalah yang kita hadapi nggak sebesar yang kita kira. Atau nemu jawaban yang selama ini tersembunyi. Coba deh, mulai biasain nulis jurnal setiap hari. Walau cuma 5 menit, kamu bakal terkejut dengan efek positifnya. Yang ke-11, istirahat sejenak. Kita semua tahu kerja keras itu penting. Tapi pernah nggak sih ngerasa makin lama kerja, makin hilang fokus dan capek? Ternyata maksain diri buat terus kerja tanpa henti nggak selalu bagus. Malah bisa bikin performa kamu turun. Kerja keras memang perlu, tapi jangan lupa, istirahat juga sama pentingnya. Justru kasih waktu buat istirahat sejenak bisa bantu kamu ngisi ulang energi, ngilangin rasa jenuh, dan ningkatin fokus. Cukup istirahat 5-10 menit setiap 1 atau 2 jam kerja, kamu bisa kembali segar dan fokus. Jangan paksa diri buat terus kerja tanpa henti. Dengan beristirahat sejenak, bisa bikin kamu bekerja lebih efektif. Kamu jadi lebih fresh dan terhindar dari jenuh. Pas istirahat, otak kita punya waktu buat riset, jadi bisa kerja lebih efektif lagi setelahnya. Dengan mengatur waktu istirahat, kamu bisa pastiin performa tetap maksimal tanpa harus ngorbanin kesehatan. Ingat, perubahan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Cobalah tips yang paling mudah untuk melakukan mulai sekarang. Nggak perlu langsung dipraktekin semuanya sekaligus. Mulai aja dari 1 atau 2 kebiasaan yang cocok untukmu. Aku harap video ini bermanfaat buat kamu. Pastikan kamu like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan insight dari video terbaru lainnya. Tulis juga di kolom komentar kebiasaan mana yang sudah kamu lakukan. Selalu belajar dan teruslah berkembang. Terima kasih sudah menonton.